Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Simbah. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Mohon maaf bila ada kesamaan nama ataupun tempat. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di alun-alun Wonosobo, sebuah angkringan sederhana dikelola oleh seorang pria parubaya bernama Pak Raji. Warung kecil itu selalu ramai, terutama di malam hari. Pak Raji adalah sosok yang dikenal baik, ramah kepada setiap orang yang datang, namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, sebuah rahasia yang dalam. Tidak banyak yang tahu tentang masa lalu Pak Raji, kecuali bahwa ia pernah merantau jauh sebelum akhirnya kembali dan membuka angkringan. Setiap orang yang datang selalu disuguhi dengan sambal terasi pedas dan kopi jos, dua hal yang terkenal di sana. Namun, tak sedikit orang yang merasa ada aura aneh yang menyelimuti warung tersebut, terutama setelah matahari terbenam. Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Arif datang ke angkringan itu. Ia baru saja pulang dari Jakarta dan mencari ketenangan setelah diterpa masalah finansial. Di sana, ia bertemu dengan Pak Raji yang menyambutnya dengan ramah. Arif duduk dan mulai menikmati kopi jos yang terkenal. Tak lama, ia merasa ada yang aneh. Di seberang angkringan, ada seorang pria berpakaian lusuh yang menatapnya tajam. Namun, ketika Arif mengalihkan pandangan, pria itu sudah tidak ada. Di dalam hatinya, Arif merasa ada yang tidak beres dengan angkringan ini, tetapi ia tak menghiraukannya. Keesokan harinya, Arif mulai mendengar cerita dari beberapa orang tentang angkringan Pak Raji yang dikenal tidak hanya sebagai tempat berkumpul, tapi juga sebagai tempat orang-orang yang ingin mendapatkan lebih. Seiring berjalannya waktu, Arif merasa hidupnya semakin berat. Bisnisnya terus merosot, hutang menumpuk, dan ia mulai mencari cara instan untuk memperbaiki semuanya. Suatu malam, ia kembali ke angkringan Pak Raji. Kali ini, ia hanya ingin bicara dengan sang pemilik angkringan. Pak Raji mendengarkan keluh kesah Arif dengan perhatian penuh. Tanpa banyak bicara, Pak Raji menawarkan sebuah solusi, pesugihan. "Kalau kau benar-benar butuh, datanglah malam ini," kata Pak Raji dengan suara tenang namun penuh makna. Arif yang bingung namun terdesak, memutuskan untuk datang malam itu. Malam itu, angkringan sudah tutup, dan suasana alun-alun Wonosobo semakin sunyi. Pak Raji mengajak Arif ke sebuah ruang tersembunyi di balik angkringannya yang biasa tidak terlihat oleh pelanggan. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah meja kayu tua yang penuh dengan berbagai macam benda. Dupa, kemenyan, dan lilin. Pak Raji menjelaskan bahwa untuk mendapatkan apa yang Arif inginkan, ia harus melakukan ritual tertentu yang melibatkan sebuah perjanjian dengan kekuatan gaib. Arif, yang sudah terlanjur dalam kondisi terdesak, mulai mendengarkan tanpa ragu. Namun, dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang ganjil dengan proses ini, meskipun ia tak bisa mengungkapkan perasaan tersebut. Di malam yang gelap itu, Pak Raji menjelaskan syarat dan ketentuan untuk pesugihan. "Kau akan diberi kekayaan yang tak terhingga, semua yang kau inginkan, asal kau bersedia membayar harga yang sudah ditentukan." Namun, Pak Raji tak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang harga yang dimaksud. Arif yang terpengaruh emosi, akhirnya mengangguk setuju. Setelah itu, Pak Raji memberikan sebuah benda kecil yang terlihat seperti batu hitam. "Simbol ini akan menghubungkanmu dengan dunia yang lebih besar," kata Pak Raji. Arif memegang batu itu, merasakan getaran aneh di dalamnya. Sejak saat itu, hidupnya mulai berubah. Ia mendapati usaha yang semula hampir bangkrut, kini berkembang pesat. Namun, ada sesuatu yang mulai menggerogoti pikirannya. Keberuntungan Arif datang begitu cepat, namun ia juga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tidur tak pernah nyenyak, dan setiap malam ia terbangun dengan mimpi-mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Tangan kanannya yang memegang batu hitam tersebut mulai terasa panas dan gatal, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya.
Suatu malam, ia kembali ke angkringan Pak Raji, mencari penjelasan tentang perasaan yang semakin membebaninya. Di sana, ia menemukan kenyataan yang mengejutkan. Pak Raji sebenarnya adalah seorang dukun yang telah menjalani pesugihan selama bertahun-tahun. Namun, ada satu hal yang sangat mengejutkan. Setiap orang yang menerima kekayaan dari pesugihan harus membayar dengan jiwa mereka sendiri. Arif mulai menyadari bahwa perjanjiannya dengan kekuatan gaib itu adalah jebakan yang tidak bisa dia lepaskan begitu saja. Malam terakhir itu, Arif merasa dunia sekitarnya semakin sempit. Ia mendengar suara langkah-langkah berat yang datang dari kegelapan, dan saat ia menoleh, ia melihat sosok-sosok yang sudah lama meninggal. Mereka adalah orang-orang yang dulu juga pernah datang ke angkringan Pak Raji dan berurusan dengan pesugihan. Mereka kini terjebak di dunia yang gelap, menunggu untuk mengambil jiwa orang baru sebagai gantinya. Arif akhirnya menyadari bahwa tak ada jalan keluar dari perjanjiannya. Di angkringan itu, Pak Raji hanya tersenyum. Semua yang datang ke sini harus membayar harga. Arif, dalam ketakutannya, mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa semakin berat. Sebelum ia sepenuhnya terperangkap, suara Pak Raji terdengar jelas di telinganya. Semua jalan menuju kekayaan berakhir dengan kegelapan. Setelah malam yang mencekam itu, Arif merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa seperti dirinya yang dulu. Suasana di sekelilingnya semakin aneh. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia merasa seolah diikuti oleh sosok-sosok yang tidak terlihat. Di alun-alun Wonosobo, orang-orang mulai memperhatikannya dengan pandangan aneh. Sebagian besar menghindar, seolah takut akan sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, saat Arif sedang berjalan menuju angkringan Pak Raji, ia melihat seorang wanita tua di sudut jalan. Wanita itu menatapnya dalam-dalam dan berbisik, "Jangan lanjutkan, mereka sudah menunggumu." Arif terguncang, namun ia tetap melangkah ke arah angkringan, seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya di sana. Seiring waktu, Arif mulai merasakan gejala-gejala aneh pada tubuhnya. Telinganya mulai berdenging, matanya sering melihat bayangan di sudut-sudut gelap, dan jantungnya terasa semakin berat. Ia tidak bisa tidur dengan tenang, dan setiap kali memejamkan mata, ia melihat sosok-sosok yang menyeramkan. Malam itu, ia kembali ke angkringan, berharap mendapatkan penjelasan dari Pak Raji. Namun, sesampainya di sana, ia mendapati angkringan dalam keadaan sepi dan gelap. Hanya ada cahaya temaram dari lilin yang dipasang di meja. Pak Raji tak tampak, namun di meja, Arif menemukan sebuah buku tua yang terbuka. Di halaman yang terbaca, tertulis, "Setiap yang menerima berkah dari pesugihan harus membayar dengan darah." Arif yang mulai takut dengan perubahannya, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai pesugihan yang ia jalani. Ia mengunjungi berbagai orang tua di sekitar Wonosobo yang dianggap tahu banyak tentang hal-hal gaib. Dari cerita-cerita yang ia dengar, ia menemukan bahwa pesugihan Pak Raji bukan hanya sekadar perjanjian dengan kekuatan gaib, melainkan juga dengan roh-roh yang sudah terjebak dalam dunia lain. Orang-orang yang menerima kekayaan dari Pak Raji akan dipaksa mengorbankan seseorang yang mereka cintai sebagai bagian dari pembayaran. Arif merasa ngeri mendengar kisah-kisah itu. Namun ia tahu bahwa ia sudah terperangkap, tak ada jalan keluar. Pada suatu malam yang gelap, Arif merasa semakin terpojok. Ia mendengar bisikan di telinganya, suara-suara yang memanggilnya untuk datang ke angkringan. Pak Raji, yang seolah sudah menunggu, mengundangnya ke ruangan yang sama di balik angkringannya. Di sana, Pak Raji menjelaskan bahwa Arif harus memilih seseorang yang dekat dengannya untuk dikorbankan, agar ia bisa lepas dari ikatan pesugihan. "Hanya dengan pengorbanan, kau bisa bebas dari kami," kata Pak Raji dengan suara yang datar. Arif terguncang. Ia tidak bisa membayangkan harus memilih di antara orang-orang yang ia cintai. Namun, di balik rasa takutnya, ia mulai merasakan keputusasaan yang semakin menguasai dirinya. Malam itu, Arif berjalan tanpa tujuan, bingung dan terombang-ambing dalam pikirannya. Ia tidak ingin mengorbankan siapapun, tapi juga tahu bahwa ia sudah terperangkap dalam perjanjian gelap ini. Dalam keputusasaannya,
ia tiba-tiba teringat akan sebuah cerita lama yang didengarnya dari seorang dukun. Jika seseorang ingin membebaskan diri dari pesugihan, mereka harus melawan roh yang mengikatnya. Dengan tekad bulat, Arif berencana untuk kembali ke angkringan Pak Raji. Namun kali ini dengan niat untuk menghadapi Pak Raji dan mengakhiri semua ini. Ia tahu ini adalah taruhan hidup atau mati, tapi tidak ada lagi pilihan selain itu. Kembali ke angkringan malam itu, Arif membawa sebuah simbol yang ia temui di salah satu buku yang ia dapatkan. Sebuah tanda yang dipercaya dapat memutuskan ikatan dengan dunia gaib. Di angkringan, Pak Raji sudah menunggu. Tatapan mata Pak Raji kali ini berbeda, penuh kemarahan dan kebencian. "Kau sudah melampaui batas, Arif," kata Pak Raji dengan suara yang berubah menjadi lebih seram. Ketika Arif mulai mengucapkan mantra yang ia pelajari, ruangan itu mendadak bergetar. Listrik padam, dan suasana menjadi semakin panas. Angkringan Pak Raji yang sederhana tiba-tiba berubah menjadi medan pertempuran antara kekuatan gelap dan cahaya yang dimiliki Arif. Dalam ketegangan yang memuncak, Arif berjuang untuk bertahan, melawan arus kegelapan yang semakin kuat mengelilinginya. Saat pertarungan itu mencapai puncaknya, Arif merasakan tubuhnya mulai lemas. Pak Raji tersenyum lebar, dan wajahnya berubah menjadi sosok yang menyeramkan, penuh dengan bayangan makhluk gaib. "Kau tidak akan pernah bisa bebas," katanya dengan tawa yang memekakkan telinga. Namun, di saat yang sama, Arif merasakan sebuah cahaya kuat menyinari dirinya. Tanpa disadari, simbol yang ia bawa mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, memaksa roh-roh jahat untuk mundur. Di akhir pertempuran, Pak Raji dan para makhluk gaibnya tersungkur dan menghilang dalam kegelapan. Arif, yang kelelahan, akhirnya terjatuh dan pingsan di tempat itu. Saat Arif terbangun, ia mendapati dirinya berada di luar angkringan. Wonosobo kini terasa lebih tenang, seolah kegelapan yang menguasai tempat itu telah hilang. Namun, meski ia berhasil selamat dari pesugihan itu, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Kehidupan Arif kembali normal, namun ia tahu bahwa ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Ia melihat ke arah alun-alun Wonosobo dan menyadari bahwa meskipun angkringan Pak Raji sudah tidak ada, kekuatan gelap itu mungkin hanya bersembunyi untuk menunggu orang berikutnya yang datang mencari jalan pintas. Setelah Arif berhasil mengusir Pak Raji dan roh-roh jahat dari angkringan, ia merasa seolah beban berat telah terlepas dari dirinya. Namun, anehnya, meskipun angkringan itu tampak kosong dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan gaib, Arif terus merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekitarnya. Ia merasa selalu diawasi. Kemanapun ia pergi, bayangan Pak Raji dan sosok-sosok yang pernah dilihatnya di dunia gaib selalu mengikuti dari kejauhan. Malam-malamnya menjadi penuh dengan mimpi buruk, suara bisikan mengerikan, dan di balik matanya, ia melihat bayangan gelap yang semakin mendekat. Arif mulai merasa semakin gila. Ia mengisolasi diri dari teman-temannya dan berusaha menghindari tempat-tempat yang pernah dikunjunginya. Namun, bayangan masa lalunya terus menghantuinya, termasuk wajah Pak Raji yang seolah tak pernah benar-benar pergi. Pada malam tertentu, Arif kembali mengunjungi tempat angkringan yang sekarang telah ditinggalkan. Di sana, ia merasakan udara yang semakin berat, dan tiba-tiba muncul suara lirih yang mengingatkannya pada perjanjian yang telah ia buat dengan kekuatan gelap. "Tidak ada yang benar-benar bebas," suara itu berkata. Arif sadar bahwa meskipun Pak Raji telah tiada, ada kekuatan yang lebih besar yang terus mengawasi perjanjiannya. Dengan ketakutan yang semakin menghantuinya, Arif mencari cara untuk menebus dosa-dosanya, berharap dapat membebaskan dirinya sepenuhnya dari pengaruh pesugihan. Ia mendatangi seorang pendeta tua yang dikenal mampu melakukan ritual pembersihan dari pengaruh gaib. Pendeta itu memberitahunya bahwa untuk benar-benar bebas, Arif harus menghadapi takdirnya dan mengorbankan sesuatu yang paling berharga baginya. Hanya dengan pengorbanan tersebut, ia bisa melepaskan ikatan yang mengikatnya. Arif, dalam kebingungannya, kembali melawan arus takdir dan berusaha untuk mencari jalan lain. Tetapi semakin ia berusaha melawan, semakin besar beban yang ia rasakan. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang bisa membebaskannya, kecuali dirinya sendiri.
Pada titik terendahnya, Arif merasa bahwa dunia ini hanya penuh dengan ilusi. Kekayaan yang ia dapatkan dari pesugihan kini terasa seperti kutukan. Teman-temannya menjauhkan diri darinya. Hidupnya penuh dengan rasa cemas dan penyesalan. Pada malam yang sangat sunyi, saat Arif memutuskan untuk mengakhiri semuanya, ia mendengar suara Pak Raji di dalam kepalanya. "Kau pikir bisa lari dari takdirmu?" Suara itu berbisik. Namun, Arif tiba-tiba merasa ada kekuatan dalam dirinya yang belum pernah ia sadari sebelumnya, keinginan untuk bertanggung jawab atas hidupnya. Dalam ketegangan yang melanda dirinya, Arif akhirnya memutuskan untuk berhenti melarikan diri dan menerima segala konsekuensi dari pilihannya. Ia tahu bahwa hanya dengan penerimaan dan keberanian untuk menghadapi masa lalunya, ia bisa kembali hidup dengan damai. Arif akhirnya kembali ke kehidupan yang sederhana. Ia mulai membangun usahanya dari nol, tanpa bantuan kekuatan gelap. Meski ia tidak pernah benar-benar bisa melupakan pengalaman mengerikan yang telah dialaminya, ia belajar bahwa hidup tidak bisa dipercepat atau dipermudah dengan jalan pintas. Ketika kita tergoda untuk mengambil jalan yang tampak menggiurkan, seringkali kita harus membayar harga yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa kita bayangkan. Pesugihan, yang tampak menawarkan kebebasan dan kekayaan, ternyata justru membuat kita semakin terjerat dalam belenggu tak terlihat, yang lebih berbahaya daripada sekadar kehilangan harta. Arif kini mengerti bahwa kekuatan sejati ada pada keberanian untuk menghadapi kesulitan, bukan untuk mencari jalan pintas yang hanya akan membawa kehancuran. Ia juga menyadari bahwa dunia ini penuh dengan misteri dan hal-hal gaib yang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Namun, setiap tindakan kita, baik itu kebaikan atau keburukan, akan membawa konsekuensi. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, Arif memilih untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebaikan dan kejujuran, tanpa lagi tergoda oleh pesugihan atau cara-cara instan lainnya. Kini, ia hidup dengan penuh kesadaran akan keputusan-keputusannya, dan meskipun bayangan masa lalunya tak pernah benar-benar hilang, ia kini lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan.